20, Bapak Ibu juga dapat 20. Salam yang kedua tidak wajib dijawab, yaitu ketika kita salat di masjid berjamaah. Saya imam, Bapak Ibu makmum. Saya toleh kiri ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah bapak-bapak jawab, Waalaikumsalam. Aliran sesat itu yang jawab. Yang ketiga, tidak perlu tunggu jawaban. Pokoknya kita beri salam saja. Yaitu ketika Bapak Ibu masuk ziarah ke kuburan. Begitu Bapak Ibu masuk di pintu kubur, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu salamnya. Tidak usah tunggu jawaban. Karena kapan penghuni kubur menjawab, saya tidak tahu bagaimana model tak semua. Lari tunggal langgan semua. Nah, jadi ada salam wajib dijawab, ada salam tidak wajib dijawab, ada salam tak perlu dijawab. Yaitu salamnya ketika kita ziarah kubur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah rahimakumullah. Ulama mensunnatkan kita bertakziah, disunnatkan ini adalah 3 hari. Jadi takziah itu hukum sunnatnya 3 hari. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lanjut hari ke-4 sampai hari ke-7, maka hukumnya boleh. Ya, boleh dilanjut, silahkan. Tidak dilanjut juga tidak apa-apa. Tapi yang sunat itu, yang sunat adalah hari pertama jenazah di dalam kubur, hari kedua, hari ketiga. Itu disunatkan. Bagus sekali. Malam ini kita berkumpul atas meninggalnya saudara kita Indra Permana. Umurnya belum terlalu tua, lebih tua saya daripada beliau. Mungkin kisaran umurnya 40 tahun. Lebih tua bapaknya. Kenapa bukan bapaknya dulu? Bahasa 9. Indra 40. Coba hebatnya, adilnya Allah. Adilnya Allah. Kita mau, kalau kita mau, bapaknya dulu. Karena sudah tua. 69. Orang ini dah tua lopo. Bentuknya mami besar yang begitu. Sekalian. Tapi Pak Indra diambil duluan karena Allah menyayangi hamba. Allah menyayangi hamba. Anaknya memang sayang, istrinya memang cinta, orang tuanya pasti sayang pada, tetapi Allah penciptanya si Indra, yaitu Allah, lebih menyayangi hamba. Nah, kalau Allah lebih menyayangi hambanya, caranya kita dimatikan. Syarat untuk berjumpa dengan Allah adalah mati. Cuma Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu istilah mati ada 3. Pertama al-maut, yang kedua ajal, yang ketiga wafat. Al-maut itu mati, sering kita gunakan ini.
mati si A, mati si B. Tapi jarang bapak-bapak menulis di WA telah mati ini. Yang kita tulis itu telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kata mati itu bersifat umum. Bisa untuk manusia, bisa untuk binatang. Maka tidak kita gunakan kata mati bagi manusia. Sekalipun Al-Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu, bernyawa itu pasti menghadapi namanya kematian. Bapak-bapak sekalian, ini kita tinggal tunggu giliran sebenarnya. Siapa yang sesudah Pak Indra? Coba angkat tangan yang mau sesudah Pak Indra. Pak Guru. Tidak ada yang berani. Makanya karena tidak ada yang berani, Allah yang pegang ini barang. Karena mau atau tidak mau, pasti. Tua atau muda, pasti. Kaya atau miskin, pasti. Misalnya, ini Allah yang ngatur. Sehat-sehatnya ini saudara, sehat-sehatnya ini saudara Indra Permana, sebelum dia jatuh sakit, masih sempat bersama dengan kawan-kawannya makan jagung dan bakar ikan sebelum jatuh sakit. Masih sempat. Tapi Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir di jamaah takziah ini harus isti'dadu lil mauti, selalu bersedia menghadapi kematian. Jangan pernah takut dengan kematian. Orang yang berani menghadapi kematian itu insya Allah panjang umurnya. Panjang umurnya. Ada orang panjang umurnya tapi tidak berkah umurnya. Umurnya Indra ini 40 tahun tapi insya Allah berkah umurnya. Saya ambil contoh guru besar, pendiri Pondok Pesantren As-Sadiyah Sengkang. Beliau ini usianya meninggal 22 tahun. Tapi hampir seluruh ulama di Sulawesi, Maluku dan Papua itu atas binaannya beliau. Berarti umur itu dari segi hitungan tidak perlu panjang. Yang perlu adalah nilai manfaatnya. Apakah kita banyak memberi manfaat terhadap sesama atau banyak menyusahkan orang? Karena ada juga orang itu suka nak kasih susah semuanya. Ya, maka Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, mari saya mengajak kita semua yaitu untuk selalu berbagi, membahagiakan sesama. Satu. Yang kedua, istilah digunakan Al-Quran, ajal. Ajal ini artinya, ajal ini berarti jatuh tempo. Jatuh tempo. Sama dengan ibu-ibu kalau berhutang. Karena yang paling suka berhutang itu ibu-ibu. Belum lunas bajunya, cicil lagi. Makanya bapak-bapak coba perhatikan di rumah. Mana lebih banyak bajunya ibu-ibu, istri daripada bapak-bapak. Banyak itu istri. 3 lemari bajunya, kita setengah lemari. Kenapa? Karena belum selesai, belum rusak, belum apa-apa. Belilah. Nanti sudah beli baru tanya suaminya, Pak, habis belikah itu baju? Begitu suaminya bilang, Pak, belikan tonga kasihan. Apa dah bilang istrinya? Itu mau dulu yang ada Bapak. Nah, kita yang cari uang. Betul apa betul ibu-ibu ini? Mengaku. Hadirin hadirat jemaah takziah rahimakumullah. Jatuh tempo. Utang, kalau ibu bapak berutang dilunasi. Andai almarhum Pak Indra waktu hidup ini ada utangnya, maka keluarga harus melunasinya.
Anda yang ditempati berhutang mengatakan, saya ikhlaskan, dunia akhirat sudah selesai, maka tidak ada masalah. Sekalian. Tapi kalau yang ditempati berhutang mengatakan tidak, harus dia bayar, maka keluarga yang masih hidup harus membayarkan utangnya. Kenapa? Karena inna nafsal mu'mini mu'allakum bainas sama'i wal ardi hatta yuqdadain. Jiwa rohnya itu, roh nyawa kita ini tidak diterima oleh Allah hatta yuqdadainahu, sehingga dilunasi utang-utang kita. Makanya Bapak Ibu, sebelum keluar itu jenazah atau setelah jenazah dikubur, maka seorang berdiri menyampaikan ke kita, jangan sampai almarhum waktu hidup ada utang piutang, maka harus dilunaskan dan harus dibayarkan. Namanya kematian itu ajal, jatuh tempo. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, fala yasta'khiruna sa'at, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Pak Indra Permana tidak bisa minta pada Tuhannya, ya Allah majukan barang 10 hari kah? Ya Allah majukan barang 2 tahun kah? Tidak. Allah punya ketetapan. Bapak Ibu sekalian, 5.000 tahun sebelum kita lahir di muka bumi ini, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 3 rahasia Allah yang kita miliki. Yang pertama, kematian kita. Kita tidak tahu di mana, Bapak Ibu sekalian, di mana kita meninggal, sebab apa, Bapak sekalian. Semua kita ini berkeinginan meninggal di rumah dengan baik-baik. Tapi terkadang kehendak Allah, orang meninggal di laut, tenggelam. Atau dia ada di rumahnya, tetapi meninggal di dalam rumahnya karena kebakaran. Ini sebab apa? Bapak yang kemuliaan. Maka kita semua ini harus husnuzan billah, berbaik sangka selalu kepada Allah. Meninggalnya Pak Indra Permana ini, istrinya, orang tuanya, bapak ibunya harus baik sangka pada Allah, bahwa inilah cara Allah yang paling baik untuk Pak Indra. Kalau kita ini Bapak Ibu, boleh jadi orang tua, anak-anak atau istrinya, kenapa kasihan anakku dikasih sakit? Kenapa kasihan anakku dikasih begini? Bapak Ibu sekalian, menurut bahasa manusia, bahasa kita, dan itu tidak bisa disalahkan, karena memang bahagianya kita manusia begitu. Bapak sekalian, tapi semua ini harus dikembalikan pada Allah. Istirja lillah. Itulah kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan semua kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal. Perbanyak amal. Amal saleh. Ya, perbanyak amal soleh yang kita lakukan. Jangan amal salah, Bapak Ibu. Ya, hormati sesama. Apalagi kita di Timika banyak suku, kita saling menghargai sesama. Sekalian, sesama Muslim, non Muslim, yang beda suku, kita saling menghargai. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Takutlah kalian pada Allah dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah perbuatan tidak baikmu dengan selalu berbuat baik. Maka perbuatan tidak baik itu akan terhapuskan karena kita sering berbuat baik. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sering berbuat baik, kejahatan tak itu terhapus.
Ya, ibu-ibu yang suka mak gosip, insya Allah begitu salat 5 waktu gosip tak terhapus. Yang saya khawatirkan sementara mak gosip tiba-tiba mati. Bahaya yang begitu. Sekalian. Tapi kalau sudah tiba gosip lalu bapak ibu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Makanya bapak ibu coba perhatikan. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita salam ke kanan, salam ke kiri, angkat tangan ke atas, lalu kita usap muka, lalu membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. 3 kali kita baca itu istighfar. Kenapa 3 kali dibaca? Karena di dalam salat kita memperbuat 3 kesalahan. Di dalam salat kita berbuat kesalahan. Pertama, salah bacanya astagfirullah. Kenapa saya baca tadi an'amta, saya baca am'unta? Padahal tulisannya siratal ladina an'amta. Ada di antara kita itu baca MM semua am'amta. Ya, bahkan ada yang unta. Ya, an'unta. Bahaya. Sekalian, kesalahan salah bacaan astagfirullah. Yang kedua, salah gerakannya astagfirullah. Kenapa? Karena kadang kita ini bergerak di dalam salah. Ya, bergerak. Yang ketiga, kenapa kita istighfar astagfirullah? Karena Bapak Ibu, ingatan kita ini kadang lupa, lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, terkadang Bapak Ibu sekalian Allahu Akbar, kita takbir, tapi yang lain diingat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir takziah malam ini, ada kunci yang kita lupa taruh di mana? Sembahyang itu. Begitu takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, ternyata di sini jadi kantong pada disimpan. Itu sekali. Jadi salat itu solusi. Coba bapak-bapak, jangan. Bapak-bapak sudah marahi istri, Oma, di mana kunci kita taruh? Dia bilang istri apa? Nah kita yang bawa itu barusan putar masuk keluar masuk, tidak dapat, pusing, dia salah. Allahu Akbar. Ternyata di atas kulkas dia taruh. Nah ini astagfirullah, istighfar, astagfirullah. 3. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makna pertama al-maut, yang kedua ajal, yang ketiga wafat. Wafat. Ya, wa alhiqni wa tawaffani musliman wa alhiqni bisalim. Apa artinya wafat? Wafat itu artinya sempurna. Suku, bahasa Buddhisnya suku, sempurna. Artinya apa? Saudara kita Indra Permana hidupnya di dunia dengan 40 tahun menurut garis Allah adalah sudah sempurna. Sudah sempurna. Sekalian, maka biarlah anak-anaknya yang melanjutkan sisa umurnya yang 40 sampai 80, yang anak-anaknya masih belia, ya masih kecil. Dan ingatlah, ya ingatlah anak-anaknya Pak Indra bahwa bapakmu ini adalah orang yang sangat baik, peramah. Maka anak-anaknya Pak Indra ikuti akhlaknya bapak. Banyaknya orang kemarin yang antar ke kubur. Malam ini kita kumpul malam ketiga, masih banyak kita yang hadir. Pak Adam Pani, pengurus Masjid Al-Furqan, waktu menyampaikan hari Jumat meninggal saudara kita, teman diskusi di Serambi Masjid juga turut menangis. Kenapa? Karena begitulah orang kalau baik, sekalian. Kalau baik orang dicerita, dan Al-Quran mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau ada orang yang selalu berbuat baik, maka banyak orang yang cerita itu. Cari teman-teman mancingnya pada cari.
Saya tidak tahu siapa yang diambil sama mancingnya sesudah Pak Indra. Hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka wafat itu artinya sempurna. Sudah sempurna hidupnya Pak Indra di sini. Biarlah sisa umur dari 40 tahun di dunia, maka di akhirat nanti sisa itu tidak ada lagi batasnya. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di dunia sementara Pak. Makanya teman-teman jamaah tabligh itu ada istilahnya DSAS. Apa DSAS itu? Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara Pak, pasti ditinggalkan ini, dan kita akan menuju kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ayub, Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu Bapak Ibu. Ada di sini yang kenal Nabi Yakub. Ibu-ibu kenal Nabi Yakub. Ketemu di mana? Nabi Yakub Bapak Ibu sekalian satu-satunya nabi di antara sekian banyak manusia di atas muka bumi ini dulu sampai sekarang, satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dan berkawan dan berteman dengan malaikat pencabut nyawa, malakal maut, malaikat Israel, yaitu Nabi Yakub ini. Ada di sini bapak-bapak yang berteman dengan malaikat pencabut nyawa. Berteman karena cabut nyawa. Saya sendiri tak. Tapi Nabi Yakub ini Pak, Bu, dia berkawan dengan malaikat pencabut nyawa. Bayangkan, usia 80 tahun Nabi Yakub didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, Assalamualaikum Yakub. Waalaikumsalam. Apa gerangan, apa kabar? Nabi Yakub mengatakan, Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Bagaimana bos? Nah, apa tujuanmu? Tujuan saya datang, Alhamdulillah, silaturahmi. Nah, itu hebatnya, berkawan ini. Silaturahmi. Saya silaturahmi dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan, hei malaikat Israel pencabut nyawa, umurku sekarang 80 tahun. Kira-kira Allah kasih saya umur berapa tahun? Malaikat Israel mengatakan 750 tahun. Itu. Karena umur-umur Nabi itu Pak panjang-panjang. Kecuali Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yang pendek umurnya. Ya, Nabi Isa 22 tahun dan Nabi Muhammad 62 tahun. Jadi bapak-bapak yang hadir saat ini yang 60 umurnya, 60 itu sisa 2 tahun itu. Apalagi Bapak Haji 69, banyaknya bonusnya. Nabi 62 tahun sudah meninggal. Kan kita ini umat Nabi, makanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub mengatakan berapa? Nah, malaikat Israel mengatakan pencabut nyawa 750 tahun. Maka Nabi Yakub mengatakan begini, hei malaikat pencabut nyawa, kalau nanti menjelang saya meninggal, ya kalau menjelang nanti saya meninggal, tolong info ke saya, WA saya, WA. Oke, saya kasih info nanti kalau sudah menjelang. Kisah Nabi Yakub dengan malaikat pencabut nyawa. 750 tahun kemudian muncul malaikat pencabut nyawa di depan Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kamu Israel? Bilang iya. Tujuan pertama silaturahmi. Lama tak jumpa. Hanya usia kamu dulu 80 tahun. Ini kurang lebih berapa ratus tahun baru kita ketemu lagi. Ya, jadi saya silaturahim. Yang kedua, inilah yang saya mau sampaikan sama kamu. Tenang ya, tenang. Ini yang penting dari Allah. Ya, dari Allah saya mau kasih tahu.
bahwa umurmu Yakub 750 tahun, mungkin sudah saatnya saya mau cabut. Berdiri Nabi Yakub, pegang tongkatnya, dia mau pukul malaikat Israel. Bayangkan Pak, dia mau pukul malaikat Israel. Kau telah melanggar janji. Katanya kalau nanti sudah dekat kematianku, sudah dekat meninggalku, kau mau kasih info ke saya. Sampai sekarang belum ada informasi, kau kirim-kirim ke saya. Belum ada WA, saya belum terima WA. Maka malaikat Israel mengatakan, habis otakmu kapan? Sekali. Maka malaikat Israel mengatakan, Yakub, pesan pertama yang saya kirim dan kau tidak baca dan kau tidak sadar. Pertama, dulu waktu kita ketemu, rambutmu masih putih semua, masih hitam semua. Tapi saya lihat sekarang, sehelai pun rambutmu sudah tidak ada yang hitam, putih semua. Bapak-bapak pegang-pegang kepala sekarang. Ibu-ibu yang sudah putih rambut itu pesan pertama dari malaikat pencabut nyawa. Sekalian, ada di sini yang sudah putih semua rambutnya, atau ada yang sama sekali tidak ada rambut. Itu yang bahaya itu. Sekalian, satu. Yang kedua, Yakub, dulu waktu kita ketemu, matamu sangat tajam dan terang. Kasih masuk benang di lubang jarum, biar tengah malam kau bisa kasih masuk. Tapi sekarang saya lihat kau buta rapat matamu. Bapak sekalian, jadi bapak-bapak yang sudah meraba-meraba, itu sudah alamat yang kedua. Apalagi bapak ibu-ibu yang pakai kacamata, ada ibu-ibu yang pakai kacamata di sini, tanda besar itu. Itu tanda, karena dulu waktu kita muda tanpa ada kacamata kita bisa melihat ke sana kemari. Itu nikmat dari Allah, pemberian penglihatan. Maka syukuri bapak ibu yang sampai sekarang usia sekian tahun, 50, 60, tapi masih tajam penglihatan. Syukuri atas nikmat itu. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya penglihatan dan pendengar nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pesan yang ketiga dari malaikat Israel, Yakub, dulu badanmu tegak lurus. Waktu masih muda kau tegap, tapi sekarang ini kau sudah bungkuk, pegang tongkat. Ya, sekarang bapak-bapak saya lihat ini kita jamaah umat Islam di Timika, kalau tua-tua 50, 60 tidak ada yang pakai tongkat. Tetapi yang banyak adalah sakit punggungnya. Bapak-bapak yang sedikit panggil istrinya, mah pegang dulu punggungku, sakitnya. Alamat itu bapak ibu sekalian, sakitnya punggungku, iya alamat kesian itu sekalian. Karena beda waktu kita usia 40 tahun, 20 tahun tegak lurus Pak. Begini modelnya posisi kita Pak, 50, 60 itu waktu kita usia 20 tegak. Ya, tegak. Ketika usia 50 merunduk, 60 lebih merunduk sekalian, dan akhirnya kembali ke dialah. Tidakkah kita tahu hadirin jamaah sekalian, waktu kita di dalam rahim ibu kita merunduk, membungkuk sekalian, menangis kita keluar dari rahim ibu sekalian. Maka begitu juga kita prosesnya di usia tua menghadap Allah, tua akhirnya masuk ke liang lahat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita bawa, Pak Indra bawa ini, Bapak Ibu, kemarin waktu kita antar beliau jenazah ke SP1 jalur selatan, ada 3 yang antar. Pertama, keluarga, bapaknya,
mamatnya, istrinya, anak-anaknya, teman kita semua mengantar ke kuburan. Satu. Yang kedua, harta bendanya ikut mengantar, kain kapan yang dipakaikan, ya, dan sebagainya ikut mengantar. Yang ketiga, amal ikut mengantar. Begitu Pak Indra Permana dikubur, kasih masuk di liang lahat, dimasukkan ke liang lahat, Bapak Ibu sekalian, dibuka tali pocongnya, dimasukkan tanah ke dalam kain kafannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu terima dari saya ini ya. Jadi kalau besok lusa ada yang meninggal dunia, ya ada meninggal mamanya, adiknya, saudara, siapa yang meninggal, maka yang laki-laki turun di bagian kepala, ambil tanah sebesar kelereng, diremas, dibundar seperti kelereng, dibuka tali pocong semua dari kepala, badan, kaki, dibuka kain kapan sampai terlihat wajahnya orang yang meninggal, lalu ambilkan tanah satu tadi ini dengan kita baca, masukkan di kain kafannya di bagian kepala pertama, lalu kita membaca minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Ambil lagi tanah yang kedua, lalu ditaruh di pipi kiri, kita baca wabiha nu'idukum, dari tanah engkau diciptakan, dari tanah engkau dikembalikan. Yang kedua. Yang ketiga, ambil lagi yang ketiga, taruh di pipi kiri kanan, lalu kita mengatakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, besok lusa engkau dibangkitkan dari dalam tanah ini pula. Makanya saya sampaikan kepada jamaah kita semua yang hadir ini, kalau tembok kubur usahakan lubang di tengah itu luas, jangan dikasih sempit. Ada yang salah di antara kita ini menembok kuburan orang tua, dia kasih kecil di tengah, tempat menaruh bunga. Ya, tempat menaruh bunga itu dikasih kecil. Jangan, itu harus lebar. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Nah kalau kecil, orang yang di dalam mengatakan, kau siksa saya ini, kau semen semua di atas. Di mana cara kita keluar ini? Ingat, karena nyawa ini yang ada di alam ruh akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Akan kembalikan. Yang digantung oleh Allah di alam arwah, itu nyawa dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Dan tidak akan mungkin tertukar roh itu. Tidak mungkin rohnya Ustaz Amin ke jasadnya Pak Ahmad Lampung. Tidak mungkin. Tidak bisa tertukar. Karena Allah ada memang loket-loket masing-masing. Untuk si A, untuk si B, untuk si C. Miliaran, triliunan manusia Allah sudah atur masing-masing. Yang meninggal tanggal sekian, ya, yang meninggal tanggal sekian, ini rohnya di sini. Ya, dibangkitkan begini dan sekian. Bagus sekali. Maka kita ini persiapkan. Ya, begitu dimasukkan, kita baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi ada saya pernah dengar ini salah caranya mengajar. Dia bilang kalau kau turun di kepalanya, ambil tali pocongnya, kasih masuk di kantong. Ya, untuk apa? Untuk obat katanya. Obat apa? Supaya tidak sakit perut. Karena orang mati itu tidak pernah sakit perut. Saya bilang, manasan. Orang mati mana orang mati sakit perut? Ini pengajar salah-salah semua yang begini. Terus sekalian,
Itu tidak boleh kita ambil apa-apa dari orang mati, itu tidak boleh diambil. Sekalian, ditimbunglah tanah, tinggallah di balik papan, Bapak sekalian. Iya. Kemudian setelah dibacakan talqin, Pak Indra Permana bulan 2 kembali ke rumah, dan yang menemani Pak Indra sampai malam ketiga ini hanya ada satu yang temani. Yang pulang itu keluarga, bapaknya, mamanya, istri dan anak-anaknya, dan kita semua miskinnya pulang. Hartanya pulang. Yang menemani Pak Indra Permana saat ini di alam kuburnya adalah amalnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salih, maka hendaklah banyak beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan sekutukan Allah. Bapak sekalian, perbanyak amal mumpung kita masih hidup di dunia. Perbanyak amal. Bapak sekalian, rajin ke masjid, salat 5 waktu. Laki-laki, bapak-bapak, saya sampaikan bapak-bapak ini yang hadir, rajin ke masjid. Laki-laki yang soleh, salatnya di masjid. Laki-laki yang soleha, salatnya di rumah. Mengerti bahasa saya? Mengerti? Bapak-bapak, kalau tidak mengerti saya ulangi sekali lagi. Ya. Laki-laki yang soleh, salatnya di masjid. Laki-laki yang soleha, salatnya di rumah. Ya. Kalau soleha itu perempuan, ya, salat di rumah. Sekalian, kita ini laki-laki dengar azan, Pak. Kira-kira di Timika ini siapa lagi yang tidak dengar azan? Orang tuli betul itu yang tidak dengar azan. Kenapa? Bagus sambung ini. Al-Quran sambung dengan Babus Salam. Babus Salam sambung dengan Al-Azhar. Tuli betul kalau tidak dengar. Sekali ini tinggal kita. Nah ini azan ini, Masya Allah. Makanya Allah terakhir, poin terakhir, Bapak Ibu, Allah memanggil kita di kehidupan ini hanya 3 kali. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Allah panggil kita hanya 3 kali di hidup kita ini. Pertama, di panggilan azan. Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singgah salat di Al-Quran, salat di Babus Salam, salat di Al-Azhar. Kita mari ke masjid. Bapak sekalian, ini dimanapun kita berada, itu coba ada di antara kita dengar azan sudah selesai, dia bilang sudah azan kan? Sudah, belum kamar. Baru kapan berangkatnya ke masjid? Sekalian, datanglah kita ke masjid. Isilah saf-saf di masjid ini. Karena bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kita sendiri. Saya salat, saya yang dapat. Bapak salat, bapak yang dapat. Ibu salat, insya Allah ibu yang dapat. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan ini di muka bumi ini. Insya Allah semua bermanfaat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Sekalian, ini Allah panggil kita pertama, panggilan azan. Makanya azan ini Pak, jangan pandang remeh. Di Timika azan subuh jam 4 lewat. Kemudian 1 jam kemudian azan di Makassar. 1 jam kemudian azan lagi di Jakarta. 1 jam kemudian azan lagi di Malaysia. Sejam berikutnya azan di India. Sejam berikutnya azan di Mekah. 24 jam ini bergema kumandang azan. Orang tuli betul kalau tidak dengar azan. Bapak Ibu sekalian, ini Allah panggil kita. Hayya salat, mari salat. Mari salat. Ya, mari kita salat. Sekalian, kita pergi salat. Setelah salat, insyaallah hayya 'alal falah, kita peroleh kemenangan. Menang kita. Nah salat ini Pak tidak lama.
Tidak lama salat kita, paling 15 menit, 20 menit. Kalau kita berjamaah di masjid. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal menuju Allah ada bekal takwa. Maka persiapkan diri kita Bapak Ibu sekalian. Karena semua yang hadir ini mulai dari ketua MUI saya sampai bapak-bapak, ibu-ibu, camat semua di sini. Calon mati semua. Kita itu semua Pak calon mati semua. Itu. Kemudian panggilan Allah yang kedua, panggilan haji. Panggilan haji dan umrah. Allah panggil kita labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kita naik umrah, naik haji, terus segala. Kemudian ternyata dua panggilan ini umat Islam, panggilan azan, banyak umat Islam abaikan. Panggilan haji ada uang tapi tidak ditunaikan. Yang ketiga, panggilan kematian, mau atau tidak mau, pasti kita kesana. Terus sekalian, mau atau tidak mau, terus sekalian, kita semua harus menuju jalur itu. Al-mautu bab wa kullun nas dakhilun. Mati itu, kematian itu adalah pintu. Wa kullun nas dakhilun. Dan semua manusia akan masuk ke pintu itu. Hadirin hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaat. Wabil khusus kepada istri dan anak-anaknya beliau, ya, kepada anak-anaknya beliau, ya, agar amal baik yang pernah dilakukan Pak Indra Permana itu dilanjutkan, ya, itu dilanjutkan. Apalagi bapakmu, ya, apalagi bapakmu yang rintis kampung Bugis di sana, di irigasi sana, mewakafkan ke alumni DDI hampir 2 hektar. Belum tercapai cita-citanya beliau mau bangun masjid di situ, beliau sudah dipanggil awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah saya selaku ketua MUI dan sekaligus ketua Ikatan Alumni DDI memegangi amanah ini. Insya Allah ketika kita sudah bersiap untuk bangun sebagai wakaf dari Pak Indra ini, kita akan buka di sana, dirikan masjid di sana. Karena pastinya kalau sudah ada masjid, maka pasti orang akan berbondong-bondong untuk bermukim di tempat itu insya Allah. Bapak Ibu sekalian kami muliakan. Dan bukan hanya masjid, karena hampir 2 hektar ini beliau menginginkan ada pendidikan agama, pondok pesantren. Ya, luar biasa cita-cita beliau waktu hidup ini. Mau dirikan, ya, beliau ini kan tamatan SMA bukan pesantren, tapi terbayang di pikirannya bagaimana kalau nanti ada pondok pesantren di tengah pemukiman, di pemukiman warga ini. Orang tidak perlu lagi jauh-jauh sekolah ke sana kemari dan sebagainya. Cukup sekolahnya di situ, ibadahnya di situ karena ada masjid dan sebagainya. Inilah cita-cita besar dari beliau, amanat besar dari beliau. Mudah-mudahan bisa kita jalankan insya Allah. Tentu dukungan dari kita semua, ya, dukungan dari kita semua. Karena alhamdulillah terakhir waktu kita ukur tanah itu, saya termasuk, ya, di tengah kesibukan saya tetap menyempatkan hadir. Saya dengan beliau, dengan Pak Irwan Saidi mengukur tanah, ya, tanah itu, ya, hampir 2 hektar untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren ke depannya. Yang jelasnya tanahnya sudah ada, insya Allah sebagai wakaf, ya, sebagai wakaf, maka kita tidak susah-susah ke depan. Karena yang ke depan ini Pak, cari tanahnya yang susah, membangunnya yang mudah. Nah, saat ini alhamdulillah sudah ada tanahnya, tinggal kita mau melakukan kegiatan di atasnya. Inilah yang dinamakan amal jariyah.
mengalir terus menerus, ya, mengalir terus menerus, yang sudah diceritakan oleh Pak Indra Permana, insya Allah mengalir terus ke dalam kuburnya Pak Indra, dan tertawalah, tersenyumlah Pak Indra dengan kehadiran kita malam ini, di malam ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, itulah namanya tanam saham sebelum meninggal. Maka contoh baik, ya, contoh yang baik yang ditinggalkan oleh Pak Indra, bapak-bapak yang hadir, yang luas tanahnya. Jangan bapak-bapak cuma mengatakan, Pak Ustaz, tanahku diirigasi sekian kapling. Begitu saya minta, coba kasih saya 1 kapling untuk TPK, dia bilang, nanti dulu Ustaz. Peliknya. Terus jangan kau bilang sama saya luas tanam kalau peliknya. Terus kan, ya, itu untuk agama. Kalau untuk agama, insya Allah Bapak Ibu kita berlomba. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkah buat kita semua. Dan mengakhiri ini kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk almarhum saudara kita Indra Permana.